Istilah pick me ini pertama kali muncul pada tahun 2018 pada sosial media Instagram dan Twitter, hingga pada akhirnya menjadi booming setelah masuk ke TikTok. Pencarian kata pick me girl and hashtag pick me girl menyentuh angka 1,1 miliar di TikTok. Hai, selamat datang di Melayu TV di program Bekesah. Belakangan ini, kalian pasti sering dengar kata pick me di sosial media, di TikTok, Instagram, Twitter, bahkan di kehidupan nyata juga. Sebenarnya, apa sih pick me ini? Apa yang bikin pick me ini booming dan menjadi tren yang begitu fenomenal? Menurut Pet Vodka, pick me adalah orang yang menginginkan kekaguman, penerimaan, dan persetujuan kelompok tertentu dengan berbagai cara. Umumnya, hal itu ditujukan untuk lawan jenis. Meskipun menginginkan perhatian bukan sesuatu yang buruk, tapi beda jadinya kalau hal itu dilakukan dengan sengaja menjatuhkan orang lain. Dan hal inilah yang dilakukan oleh para pick me. Makanya banyak yang gak suka sama kaum pick me ini. Istilah pick me ini pertama kali muncul pada tahun 2018 pada sosial media Instagram dan Twitter, hingga pada akhirnya menjadi booming setelah masuk ke TikTok. Pencarian kata pick me girl and hashtag pick me girl menyentuh angka 1,1 miliar di TikTok pada 18 November 2021. Mengutip dari 1persen.net, Amy Rosbull, seorang lulusan ilmu politik dan pembangunan internasional dari McGill University, mengatakan bahwa fenomena pick me girl ini bisa terjadi karena adanya faktor internalized misogyny dan keinginan untuk menjauhkan diri dari stereotip wanita tradisional yang selama ini dianggap buruk dan negatif. Pada dasarnya, internalized misogyny ini adalah cara untuk menggambarkan perempuan yang juga bisa memiliki pemahaman seksisme dan perilaku kebencian terhadap sesamanya. Sebagian besar dari kita mungkin telah menunjukkan perilaku ini setidaknya sekali dalam hidup kita. Sama halnya dengan diri kita yang memiliki keinginan untuk terlihat unik dan berbeda dari orang lain, tambahnya. Dalam hal ini, ada sebagian wanita yang percaya apabila mereka menjauhkan diri dari gambaran perempuan tradisional yang harusnya feminim dan lemah lembut, maka mereka akan terlihat lebih superior. Sindrom pick me ini tidak hanya terjadi di perempuan. Faktanya, banyak juga laki-laki yang punya kelainan ini. Namun, memang istilah ini lebih dulu populer di kalangan perempuan. IDN Times memaparkan bahwa ada 5 ciri orang yang punya penyakit pick me, yaitu yang pertama, para pick me suka membandingkan dirinya dengan orang lain, yang biasanya dilakukan dengan tujuan membuat orang lain terlihat lebih buruk dari dirinya di hadapan orang banyak. Dan yang kedua, mereka menyudutkan kesukaan orang karena berbeda dengannya. Seorang pick me pantang banget lihat orang senang menceritakan hal yang dia suka. Lalu ia pun ikut campur dan menyudutkan orang itu. Dan yang ketiga, pick me girl and boy juga sering banget pura-pura insecure supaya diperhatiin dan dipuji. Sebagian orang mungkin terkena tipuannya, tapi bagi yang sudah tahu, pasti bakalan risih dan malas ngeladenin capernya itu. Yang keempat, seorang dengan pick me syndrome juga terlihat dari bagaimana dirinya berdandan paling wow sendiri. Walaupun soal penampilan sebenarnya hak setiap orang untuk memakai apa saja, tapi dia sama sekali tidak mau menyesuaikan diri dengan yang lain. Bahkan, meskipun temannya sederhana, dia akan tetap tampil mencolok dibanding yang lainnya. Dan yang terakhir, berlagak seperti raja atau ratu ketika bersama teman-teman lawan jenisnya. Yang paling menyebalkan ialah dia tetap berlagak seperti ratu, bahkan saat teman lawan jenisnya membawa pasangan untuk ikut hangout. Jadinya seperti rebutan perhatian dan merusak hubungan temannya itu dengan pasangannya. Pada 8 April 2023, Tara Arani menjawab sebuah pertanyaan di Quora yang berbunyi, "Apa pendapatmu tentang seorang yang pick me banget?" Pada jawaban ini, ia menceritakan tentang pengalamannya dengan seorang pick me syndrome. Berikut adalah ceritanya. Saya pernah punya pengalaman gak enak sama orang pick me, sebut aja namanya Umbi. Soalnya ngakunya nggak suka cari muka, lebih suka berjuang dalam diam, tidak boleh pakai make up dan tidak boleh pakai skincare karena
Katanya kodrat wanita itu adalah harus dicintai apa adanya dan dikejar duluan. Sebenarnya tidak apa-apa punya prinsip seperti itu ya kan. Yang jadi masalah ketika dalam pilihannya dia tuh suka bawa-bawa orang lain supaya dia merasa unggul. Nah, Umbi ini sebetulnya teman lama. Dia suka ikut organisasi keagamaan untuk pemuda, ikut ekskul PMR, dan sempat pacaran. Ya, pacaran. Dengan teman saya selama beberapa lama. Dia tergolong anak yang cukup pintar. Beberapa kali mendapatkan ranking yang bagus, catatannya juga rapi. Pada dasarnya, hubungan saya dan Umbi ini baik-baik aja. Kami sering ngobrol. Zaman sekolah obrolannya ya tidak jauh dari pelajaran, persiapan kuliah, dan cowok. Kebalikannya, saya ini langganan ranking terakhir karena saya memang lemah sekali dalam pelajaran eksak meskipun sudah les di 3 tempat. Belakangan, terdapat indikasi saya memiliki ketidakseimbangan kemampuan otak, di mana tes IQ untuk keahlian matematis saya sangat rendah. Namun, keahlian bahasa saya sangat baik. Tapi itu cerita lain. Kebetulan saya lumayan sadar merawat diri, sekedar mengobati jerawat, mencuci muka, dan memakai lotion. Menurut saya yang masih remaja, tergolong wajar lah ya, supaya wajah nggak kusam-kusam amat. Tiba-tiba Umbi nyeletuk, aku suka jadi orang jelek, jadi kalau ada cowok yang deketin aku, dia tulus. Oke, tapi di sisi lain Umbi sering mengeluh tentang pacarnya yang adalah teman saya. Karena tidak buru-buru melamar dia. Padahal kita kan masih SMA pada saat itu, bukan SMK juga, dan sudah dipastikan kami tuh semua tidak punya pekerjaan tetap dan sedang konsentrasi untuk ujian masuk kuliah. Akhirnya kami masuk kampus yang sama meski beda fakultas. Keluhan tentang laki-laki, lamaran, dan natural beauty itu sering ia utarakan di akun sosial media hingga tahun-tahun berikut. Tak jarang ia sering membuat status tentang kok orang lain bisa ya pakai make up. Menurut aku ribet banget. Aku betul-betul cuma pakai lotion, lip balm aja jarang. Awalnya saya biasa aja, tapi jujur saja ketika seorang terus-menerus membuat status senada tentang bagaimana dia itu orangnya apa adanya, ingin dilamar, dan secara halus membandingkan diri sendiri dengan orang lain, itu yang membuat kita jadi bertanya-tanya, ini orang kenapa sih? Ada salah satu statusnya yang berbunyi kayak laki-laki itu dilihat dari keberaniannya menemui orang tua perempuan. Perempuan dinilai dari kekuatannya untuk menunggu. Atau seharusnya laki-laki yang baik adalah yang ya kayak gitulah bunyinya. Masalahnya dia bikin status itu hampir setiap hari, kadang sehari 2 kali. Kemudian saya mendengar Umbi dan teman saya putus. Penyebabnya bisa dipastikan lah ya, kenapa. Teman saya ini lebih konsen ke kuliahnya. Teman saya ini sangat pintar. Selama perkuliahan, dia 2 kali mengikuti pertukaran pelajar di luar negeri. Jadi wajar dong kalau dia lebih mentingin kuliahnya. Di tahun ketiga perkuliahan, saya pun mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri. Tiba-tiba sekali Umbi ribut menanyakan ke teman-teman SMA saya tentang saya pertukaran di mana, lewat program apa. Dan yang paling bikin sakit hati, dia sempat nanya, kok bisa sih dia? Oke lah Mbak Umbi, kamu sih paling pintar dan paling natural. Apalah, saya ini yang nggak pernah dapat ranking, pacaran mulu lagi. Selama kuliah memang saya punya 1 pacar dan niatnya sampai ke jenjang serius. Walaupun akhirnya cuma 7 tahun. Udah lah ya, lebih baik menghabiskan masa muda buat organisasi, presentatif, daripada pacaran mulu, nggak ada ujungnya. Diseriusin juga enggak. #self-reminder. Itu bunyi statusnya Mbak Umbi. Mbak Umbi juga membuat status seperti itu, entah buat siapa. Mungkin teman saya yang waktu itu sudah jadi mantan dia. Bahasa ini tuh sering sekali muncul kalau kami nongkrong, karena memang kocak banget sih cerita versi teman saya tentang Mbak Umbi ini. Kemudian saya pun exchange di Australia setahun. Suatu hari Umbi bikin status. Mungkin memang yang eksotis kayak aku ini selera bule ya. Kira-kira begitulah bunyinya. Mohon maaf Mbak Umbi,
Saya kira kegiatan berorganisasi dan kuliah Mbak Umbi sudah cukup menyita waktu dan pikiran. Tapi masih ada yang kurang kah perhatian laki-laki? Jujur saya nggak mau GR, tapi berkali-kali Mbak Umbi ini menyaut status saya yang padahal nggak ada hubungannya sama dia. Misalnya nih, saya buat status tentang bahaya sebaran hoaks di zaman Pilpres 2014. Terus Mbak Umbi ini tiba-tiba bikin status, iya deh, iya, memang apalah kita ini yang bukan anak sospol, nggak tahu apa-apa. Saya buat postingan tentang pemberdayaan perempuan dan program yang saya ikuti di TV nasional. Saya diundang untuk wawancara. Terus Mbak Umbi balas status lagi nih, kenapa ya yang disorot justru yang kayak gitu? Sementara perempuan yang berjuang untuk umat, bergerak dalam diam, ya justru tidak tampil dan ya kayak gitulah. Akhirnya saya unfriend karena menurut saya status-statusnya terlalu personal. Dan status-status yang dia bikin terkesan lebih kayak negatif ya. Tapi kami masih berteman di media sosial lain seperti Line dan Twitter. Saya hampir tidak pernah mendengar tentang dia lagi. Sampai ketika dia tiba-tiba menyiratkan bahwa dia sedang depresi. Di hampir semua akun media sosialnya, dia mengirimkan SS undangan pernikahan laki-laki yang dia kira berniat serius melamarnya. Anaknya kan anti pacaran, jadi mereka statusnya komitmen. Kami semua yang membaca status tersebut kaget karena menurut kami penyebaran informasi dengan diikuti status galau yang mengiring opini itu kan tidak etis ya. Menurut saya, pelajaran yang bisa dipetik adalah sebenarnya bisa banget menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing tanpa harus merendahkan orang lain. Dan ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, hendaknya tidak dilandasi dengan keinginan untuk mendapatkan validasi orang lain. Karena ketika tujuan tersebut tidak tercapai, maka kita sendirilah yang sakit hati. Nah, itu tadi adalah cerita dari Tara. Setuju banget sama Mbak Tara, karena melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan validasi orang lain itu gak akan pernah ada habisnya. Malahan kita bakalan capek sendiri gitu. Faktanya, tiap-tiap orang mungkin memiliki sifat pick me, terlepas dari apakah kita menyadarinya atau tidak. Dalam diri kita, pasti selalu ada keinginan untuk diterima. Namun, ini nggak menjadi alasan untuk menjelekkan preferensi orang lain agar diri sendiri terlihat lebih baik. Semoga kita dijauhkan ya dari orang-orang pick me seperti Mbak Umbi ini. Karena selain makan hati, juga berdampak buruk bagi kesehatan mental. Mungkin sekian dulu cerita dari aku. Tetap saksikan program Bekesah di Melayu TV. Kita serumpun.